Bos Shen. Kamu begitu percaya padaku. Di dunia ini, yang bisa menggunakan 5 jarum pertama dari 13 jarum Shengui sudah sangat langka. Tuan Wu kecil ternyata bisa menggunakan jarum ke-11. Di mata orang lain, ini hanya mencari perhatian. Tapi hanya mereka yang benar-benar paham yang tahu. Kemampuan medis Tuan Wu kecil sudah mencapai tingkat yang tak terduga. Keluarga Shen memang pantas disebut keluarga besar yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Wawasan dan pengetahuanmu sangat mengagumkan. Tuan langsung melihat bahwa tahi lalat hantu ini bukan bawaan lahir. Pasti Tuan juga bukan orang biasa. Benar. Tahi lalat hantu selain bawaan lahir. Hanya ada satu cara yang bisa dibuat setelah lahir. Apa caranya? Jarum ke-8 dari 13 jarum Shengui, Dao Xing Misi. Pasti Bos Shen sudah menebak siapa yang ingin mencelakaimu. Keluarga Shen awalnya menunjukku sebagai penerus posisi kepala keluarga. Karena tahi lalat ini, aku hanya bisa menguasai satu bidang. Dan tidak berhak menjadi kepala keluarga. Kepala keluarga saat ini memiliki orang aneh di sisinya. Pasti dia yang menggunakan cara tertentu untuk mencelakaiku. Aku pernah mencoba banyak cara untuk menghilangkan tahi lalat hantu ini. Tapi setelah beberapa waktu, itu akan tumbuh kembali. Ini membuatku menderita secara fisik dan mental. Bos Shen. Kamu bisa mencari orang yang menggunakan jarum itu untuk membatalkan teknik ini. Apakah ada cara lain? Denganmu di sini, bagaimana mungkin tidak ada cara? 13 jarum Shengui. Tidak memiliki aturan atau metode tetap. Bisa diatur secara acak, 8 jarumnya, aku tidak bisa menebak. Kemampuan medis Tuan Wu kecil sudah mencapai tingkat yang tak terduga. Aku percaya padamu. Pasti ada cara. Risikonya sangat besar. Ada kemungkinan kamu akan mati. Secara resmi, Bao Zhitang adalah milik Dr. Su, tapi sebenarnya dikendalikan oleh keluarga Wu, kan? Aku jamin, asalkan kamu menyembuhkanku, reputasi Bao Zhitang akan melambung tinggi, menjadi yang terbaik. Jika kamu tidak bisa menyembuhkanku, akan jatuh dan dicemooh selamanya. Bukan hanya jatuh, tapi benar-benar hilang. Bos Shen terlalu otoriter. Tampaknya memaksa orang lain. Adalah gaya khas Bos Shen. Kamu memang cepat tangkap. Aku bersedia bertaruh dengan diriku sendiri. Untuk membuka jalan sukses bagi Tuan Wu, bagaimana? Sepertinya kamu tidak tahu. Selama itu keputusan Shen Qianyu. Siapapun yang melawan, tidak akan berakhir baik. Bos Shen. Yang Ling adalah wanitaku. Ini salah satu syaratku untuk turun tangan. Grup yang mengganggu rencana bisnis keluarga Shen. Perkawinan antara dua keluarga adalah keharusan. Apa artinya seorang wanita? Uang, ketenaran, wanita. Aku bisa memberimu kompensasi. Kompensasi? Kompensasi seperti apa? Jangan-jangan kamu ingin menggantikan Yang Ling menjadi wanitaku? Aku sangat mengagumi keberanian Tuan Wu. Tapi wanita menyukai yang kuat. Kalau ingin menjadi priaku, tergantung apakah kamu punya kemampuan. Kemampuanku tidak perlu diragukan. Tapi sayangnya, meski aku mencintai kecantikan, aku tidak suka bermain-main. Orang yang kutetapkan hanya satu, tidak akan berubah. Lawan jenis saling tarik adalah hukum alam. Kamu setia pada satu orang. Itu karena godaannya belum cukup. Setiap orang punya taruhannya masing-masing. Kamu dan aku tidak terkecuali. Kamu dan aku sama. Aku tidak pernah meragukan penilaianku terhadap pria.
Orang yang kutentukan. Tidak akan kubiarkan mudah lolos. Oh begitu? Kalau begitu, aku mungkin akan mengecewakan Bos Shen. Penyakitmu bisa kusembuhkan, tapi sekarang hanya 70% berhasil. Untuk memastikan sempurna, perlu menunggu waktu yang tepat. Tapi syaratku tidak berubah. Orangku, keluarga Shen tidak boleh sentuh. Omong kosong, bagaimana aku bisa percaya kamu punya 70% keberhasilan? Lalu dengan apa? Keluarga Shen harus mengalah sebesar ini? Tuan Wu. Kita sedang bicara serius. Aku tahu, Bos Shen, lepas talkingmu. Bagaimana? Efeknya bagus, kan? Aku tidak akan membatalkan pernikahan ini. Tapi aku akan membantu Yang Ling menangani tekanan eksternal dari grup. Sedangkan kalian berdua, siapa yang bisa memenangkan hati Yang Ling? Itu tergantung kemampuan masing-masing. Bagaimana? Kenapa? Kamu bahkan tidak punya sedikit pun keyakinan? Kamu bilang, Shen Kuohao merebut wanitaku. Haruskah aku membuatnya memanggilku ayah? Adik kecil, aku justru berharap nyalimu lebih besar daripada ucapanmu. Sudahlah. Anak sebesar itu tidak bisa dijinakan. Sangat disayangkan. Kudengar kamu diusir dari keluarga Yang. Wanitamu tidak begitu menghargaimu. Hanya pertengkaran kecil pasangan muda, jangan terlalu banyak berasumsi. Begitu aku yakin, aku akan mencarimu. Kamu baik-baik saja? Apa sih? Aku akan membawamu menemui kakakku. Tidak mengerti. Hari ini semua biaya ditanggung olehku, main sepuasnya. Tuan, paket Kaisar 200.000. Mau pesan satu untuk menambah semangat? Satu paket tidak cukup. Satu orang satu paket. Lao Jing. Ibu, Pernikahanmu dengan Yang Ling berubah. Keluarga tidak akan terlibat lagi. apa? Dengarkan baik-baik, tidak peduli dengan cara apapun. Dalam waktu singkat, kamu harus memenangkan hati Yang Ling. Mencerti. Ada apa? Lao Jing. Kamu bilang, bagaimana caranya untuk cepat mendapatkan hati seorang wanita? Tuan Shen, kamu tidak bercanda kan?
Dengan ketampanan dan kekayaanmu, mendapatkan hati wanita manapun di dunia ini, bukanlah hal yang mudah? Jangan-jangan yang kamu maksud adalah Yang Ling? Benar. Sebenarnya, Yang Ling juga punya kelemahan. Dia sangat peduli dengan kondisi kakek Yang. Asal bisa menyembuhkan penyakit kakek Yang, pasti dia akan jatuh hati, kan? Aku akan panggil si cewek kembali. Hati-hati, adik. Longgang menawarkan 100 juta untuk nyawamu. Longgang. Kondisinya tidak parah. Kecelakaan itu ditujukan padaku, pelakunya adalah Longgang. Sudah kusuruh kamu pergi dari Longkeng, tapi kamu tidak mau. Sekarang adikku juga kena imbasnya. Pergi atau tidak, mereka tetap akan menyerang keluargamu Yang. Apalagi, adik ipar dan penyakit kakek. Harus aku yang obati. Adik ipar apa? Kamu ngomong apa sih? Apa kamu tidak mengerti apa yang kukatakan? Yutong sudah puluhan tahun tidak bisa bicara. Aku sudah cari dokter terbaik di dunia tapi tidak bisa sembuhkan. Masa kamu bisa? Tepat, hanya aku. Di dunia ini, selain aku, hanya sedikit yang bisa menyembuhkannya. Yutong polos, kamu bisa bohongi dia. Tapi mau bohongi aku? Tidak mungkin. Nona, aku percaya pada guru leluhurku. Aku pernah melihat sendiri kemampuannya menghidupkan orang mati. Iya Nona, biarkan tuanmu mencoba. Siapa tahu berhasil. Berikan aku kesempatan. Dan berikan adik ipar kesempatan juga. Jika tidak berhasil, aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Baik, ingat janjimu. Jika kamu tidak bisa menyembuhkan, tunggu saja hukumanku. Kalian semua keluar, aku akan mengobatinya sekarang. Tidak perlu persiapkan apa-apa, Tidak perlu. tapi aku harus di sini. Jika ada masalah, aku akan langsung menghentikanmu. Sesukamu. Wuming. Jujur saja, mereka semua memujimu. Bilang kamu ahli pengobatan. Tapi aku tetap tidak percaya. Percayalah. Suamimu sangat hebat. Kamu, Aku akan mulai sekarang. kamu mau apa? Ingin mengaktifkan pemulihan otot leher dan fungsi saraf. Harus membuka semua meridian di tubuh. Jangan coba-coba menipuku. Aku tahu kamu cuma ingin mengambil kesempatan. Kamu memang bukan orang baik. Nona Yang, mari kita bicara soal fakta. Jangan menyerang orang, sebelumnya kamu yang aktif, kamu yang untung. Video itu juga melihat. Diam. Jangan bicara lagi. Kamu serius? Aku rasa kamu ingin mati. Lagi pula itu malam pertama menjadi suami istri, kalau diingat. Tidak bisa tidak ada perasaan. Kamu berani mengatakan ini di depan Yutong. Aku pukul kamu. Yang Ling. Kamu adalah wanitaku. Yang pertama dan satu-satunya. Kamu hanya bisa menjadi milikku. Tidak peduli kamu mau atau tidak, aku ya atau tidak. Hal ini sudah terjadi. Ini adalah takdir dan juga jodoh. Tidak peduli bagaimana nanti,
Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kalau begitu aku harap kamu bisa melakukannya. Buat adik bisa bicara. Jangan lihat tenggorokan sebesar kepalan tangan. Tapi di atasnya ada Tianmen, di bawahnya ada 5 organ. Ini adalah benteng rahasia tubuh manusia. Meridian yang melewatinya ada 8, yaitu Meridian hati kaki Juein, Meridian ginjal kaki Xiaoyin, Meridian ripple burna tangan Xiaoyang, Meridian usus kecil tangan Taiyang, Meridian lambung kaki Yang Ming, Meridian limpa kaki Taiyin. Hanya dengan membukanya, baru bisa pulih sepenuhnya. Tunggu sebentar. Ling Er, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Kamu panggil sembarangan lagi, percaya tidak aku robek mulutmu. Ingat, aku dokter, di depan dokter tidak ada perbedaan gender. Hanya pasien, apalagi. Dia adalah adik iparku, keluarga. Simpan pikiranmu itu. Tenang saja. Kamu mundur ke belakang. Sudah cukup? Mobile Boss Long sudah hanker. Tapi keluarga yang menutupi beritanya. Nasib orang di dalam mobil masih belum jelas. Baik, beritahu aku segera jika ada kabar. Boss Lei. Jangan makan lagi. Bukankah orang yang kamu perkenalkan, apakah bisa dipercaya? Boss Long ya. Jangan bicara seperti itu. Aku cuma memperkenalkan seorang teman saja. Soal kerja sama apa antara kamu dan teman ini, aku sama sekali tidak tahu. Aku juga tidak mau ikut campur. Bagus, jadi. Cuma memperkenalkan supir truk padaku. Lalu kamu ambil 1 miliarku, uangmu ini. Dapatnya terlalu mudah ya. Boss Long ya. Apa Boss Long Bertman dan gengku? Bukan karena aku punya banyak teman? Benar kan? Teman seumur hidup bersama, masa-masa itu, udah cukup. Aku akhirnya mengerti. Berteman dengan Bos Lei itu agar ganjaja? Bos Long memang tajam pandangannya. Jadi aku tetap harus menasihatimu. Kalau ini berhasil ya sudah. Tapi kalau tidak, lebih baik kita cari cara lain. Lihat dari sudut pandang berbeda. Luaskan pemikiranmu. Tidak. Seumur hidupku, belum pernah merasakan penghinaan dan kehinaan sebesar ini. Bajingan kecil itu, dia harus mati. Ling Er, suamimu harus ke depan untuk akupuntur. Apa kamu mau jadi bajingan? Masa sih? Meskipun adik ipar ini tubuhnya indah, kulitnya mulus. Harum dan lembut. Diam. Jalur meridian di belakang sudah selesai semua di akupuntur. Titik akupuntur di depan kalau tidak segera dilakukan, bisa terjadi masalah. Kalau begitu kamu tutup mata saja saat melakukannya. Kamu pikir aku dewa ya? Kalau begitu, Nyawa taruhannya, kalau salah tusuk karena tutup mata gimana? kamu ini jangan-jangan benar-benar mau cari keuntungan ya? Dia di mataku cuma patung, lagi pula. Bukannya kamu ada di sampingku mengawasi? Aku janji. Selain jarum perak, tanganku sama sekali tidak akan menyentuhnya. Tetap saja kamu melihat semuanya. Yutong kan masih perawan. Ini cuma kita berdua yang tahu, dia tidak tahu. Tenang, dia tidak akan terbebani. Kamu, Tunggu sebentar. Ada masalah. cepat katakan, aku sudah tidak sabar.
Kenapa kamu mimisan? Teknik akupunturku sangat menguras tenaga dan energi vital. Mau istirahat sebentar? Tidak perlu. Meridian adik ipar harus dibuka semua sekaligus. Tidak boleh ditunda. Titik akupuntur di tubuhnya agak sulit ditemukan. Jangan bersuara. Baik, aku akan fokus menusuk jarum. Tolong bersihkan darah hidungku. Apa yang terjadi? Yutong, jangan takut. Dia sedang membantumu melancarkan meridian. Ya adik, jangan terlalu dipikirkan. Di mata dokter tidak ada perbedaan gender. Aku akan berusaha semampumu menyembuhkanmu. Bisa bersuara berarti sebagian besar sudah lancar. Yutong, kamu baru saja berbicara. Coba keluarkan suara lagi untuk kakak. Aduh, malu sekali, dia begitu menatapku. Seluruh tubuhku, ingin mati saja. Kakak juga begitu, mana berani aku bersuara lagi. Yutong, coba keluarkan suara lagi. Jangan buru-buru, jangan ganggu aku menusuk jarum. Nona kedua pasti malu, soalnya guru adalah pria. Guru, kenapa tidak biarkan aku yang menusuk jarum? Kamu cukup memberi petunjuk di samping. Kemampuanmu belum cukup. Sedikit lebih dalam atau dangkal. Semua usaha akan sia-sia. Lalu kenapa kamu mimisan? Karena kelelahan menggunakan tenaga. Kenapa kamu menusuk jarum begitu lambat? Nyawa dipertaruhkan, harus hati-hati, tidak bisa main-main. Lalu kenapa saat menusuk jarum untuk kakek Wang? Secepat kilat dan derasnya hujan? Waktu itu nyawanya di ujung tanduk, harus cepat-cepat. Xiao Yu, gurumu bilang meridian Yutong sulit ditemukan. Benarkah? Tidak juga. Tubuh Nona kedua sangat proporsional, meridiannya sangat normal. Sekali tusuk langsung ketemu. Aku benar-benar kelelahan. Xiao Yu, aku sudah selesai menusuk, kamu yang mencabut jarumnya ya? Bajingan, aku tidak akan memaafkanmu. Tidak benar. Dokter punya hati nurani, kenapa aku harus takut? Kenapa harus lari? Serius, teliti, tenang, bukankah itu semua etika profesionalku yang baik? Hati nurani bersih. Adik, Kakek Lei, kamu baik-baik saja, aku khawatir sekali. kalau bukan karena kamu mengingatkan, aku tidak akan menyadari. Truk itu memang mengejarku. Untung bereaksi cepat, 3 hal yang kamu hutang padaku. Bisa dihapus 1. Adik, kamu kok jadi kaku. Tapi kedepannya kamu harus lebih hati-hati. Longgang membencimu sampai ke tulang. Pasti tidak akan tinggal diam. Longgang. Aku agak gugup. Jangan gugup, coba kamu bersuara seperti ini. Tidak apa-apa. Kenapa masih seperti ini? Kita sudah berusaha keras. Tidak masuk akal. Jangan-jangan aku juga dibohongi guru, dia masih muda. Sebenarnya juga setengah-setengah, maksudku. Masih muda, tapi bicaranya sombong sekali. Tidak punya kemampuan sama sekali. Bawa dia ke sini. Jah, Jangan putus asa, kakak pasti akan mencari dokter ahli untukmu.
Dan aku sudah memutuskan untuk menikah dengan keluarga Shen. Keluarga Shen pasti kenal banyak orang sakti yang hidup menyendiri. Kakak pasti akan menyembuhkanmu. Kamu benar-benar setuju? Jangan sampai mengorbankan dirimu sendiri. Meskipun keluarga jatuh, hidup seperti orang biasa. Kamu harus bahagia, mengerti? Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Wuming, bukankah kamu bersumpah dengan yakin? Hanya kamu yang bisa menyembuhkan Yutong di dunia ini? Wuming, bukankah kamu bersumpah dengan yakin? Hanya kamu yang bisa menyembuhkan Yutong di dunia ini? Jangan buru-buru. Aku periksa dulu. Jangan bergerak. Bagaimana? Aneh? Di mana anehnya? Aku harus periksa tenggorokanmu. Baik. Kamu periksa. Kalau tidak bisa menemukan jawabannya, aku tidak akan memaafkanmu. Buka mulut. Lebih lebar lagi. Sinarilah dengan lampu. Jangan bergerak. Sudah. Bagaimana? Cepat katakan. Lebih buruk dari yang kuduga. Tidak menyangka. Aku juga bisa gagal suatu hari. Pergilah. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kakak, ini bukan salahnya, mungkin. Ini adalah takdirku. Adik ipar. Maafkan aku. Apa? Bajingan. Aku akan membunuhmu. Kakak, jangan dipukuli. Yutong, kamu bisa bicara. Kakak, Guru, kamu benar-benar hebat. Membantu orang dengan tulus, malah dapat hasil seperti ini, tidak sepadan. Guru, aku tahu. Nona kedua sudah lama tidak berbicara, meskipun sekarang sembuh. Tapi ada hambatan di hati. Sengaja berbicara malah tidak bisa, tapi tadi karena terstimulasi. Akhirnya bisa berbicara. Pemahamanmu tidak buruk, penjelasannya bagus. Wuming. Aku salah menuduhmu. Salah menuduh? Apa gunanya salah menuduh? Kamu pikir bisa menebus hatiku yang terluka? Tamparan itu. Sampai tenaga menyusui pun dikeluarkan. Siapa suruh tidak menghindar, pantas dipukul. Kamu pasti punya cara yang lebih baik. Harus pakai cara yang begitu rendah. Aku adalah tabib, hanya peduli pada penyakit. Cara tadi cepat dan efektif. Lihat, hasilnya sangat jelas. Tuan Wu, terima kasih. Kamu bilang, bagaimana aku harus membalasmu? Panggil aku kakak ipar. Ini tidak baik. Dia bilang apa? Suruh aku memanggilnya kakak ipar.
aku bisa menerimamu. Asalkan kamu menyembuhkan kakekku, masalah keluarga yang akan segera teratasi. Aku tidak perlu menikah dengan keluarga Shen. Kamu bisa? Aku ingin bilang tidak bisa. Tapi kemampuan tidak mengizinkan. Nona besar. Aku datang. Kenapa tidak di rumah menemani anak itu? Datang ke sini ngapain? Denga Xiaotong Keselakan. Sebagai paman, aku sangat khawatir. Keadaannya bagaimana sekarang? Di rumah sakit mana? Berkat doa paman, Xiao Tong masih belum sadar. Masih dalam kondisi kritis. Tapi di rumah sakit mana? Maaf tidak bisa kasih tahu. Ini adalah ulah manusia. Dari perkataanmu, kamu curiga padaku? Kamu mau bikin pamanmu mati marah ya? Jangan pura-pura lagi. Aku tahu semua kelakuanmu dengan keluarga Long. Nanti kalau kakek sudah sadar, aku akan ceritakan semuanya. Kok kamu bisa ngomong yang tidak-tidak begini? Kalau aku tahu siapa yang menyakiti Xiao Tong, akan kubalas 10 kali lipat. Soal kakekmu, sepertinya tidak akan sadar lagi. Apa katamu? Hari ini, dapat pemberitahuan resmi dari Profesor Hao. Sudah dipastikan kakek menjadi vegetatif. Apa? Tidak mungkin. 2 hari lalu kakek masih baik-baik saja. Bagaimana bisa tiba-tiba jadi vegetatif? Inilah yang disebut hidup penuh ketidakpastian. Dengan kakek tidak ada, beban keluarga yang besar ini akan jatuh ke pundakku. Ling, tapi tenang, sebagai orang tua, aku pasti akan merawat kalian berdua dengan baik. Apa kamu melakukan sesuatu pada kakek? Bukannya kamu yang harus ditanya? Yang merawat kakek kan kamu yang cari. Kalau ada masalah, bukannya kamu yang harus bertanggung jawab? Tapi paman tahu kamu anak yang berbakti. Pasti tidak akan melakukan hal mengkhianati keluarga, kalau sampai tersebar. Seluruh keluarga yang akan malu. Kita kan satu keluarga, senang susah bersama. Bukan begitu? Paman, kamu benar-benar kejam. Bisa tega pada orang tua renta. Itu juga ayahmu sendiri. Ling, kalau kamu terus memfitnah pamanmu, paman tidak akan segan-segan lagi padamu. Kamu jangan pura-pura lagi. Kita berdua tahu persis seperti apa dirimu. Aku beritahu kamu. Rencana licikmu tidak akan terwujud. Oja, lupa memberitahumu. Besok rapat Dewan Direksi Perusahaan akan diadakan. Proses pemilihan ketua Dewan Direksi baru. Dan aku sebagai pemegang saham terbesar akan menjadi ketua Dewan Direksi baru. Kakak. Si yang tua itu benar-benar pantas dipukul. Aku ingin sekali menamparnya dengan sandal. Kak, sekarang harus bagaimana? Wuming, kamu bisa menyembuhkan kakek, kan? Tidak pasti, harus diperiksa dulu. Bagaimana? Semua fungsi tubuh kakek sekarang bergantung pada alat-alat ini. Sekarang dia juga tidak sadarkan diri. Sulit. Membangunkan orang koma. Sulit sekali, keajaiban medis seperti ini sangat langka. Tapi Shizu, aku percaya padamu. Kepercayaan butamu ini membuatku tertekan. Wuming, beri aku jawaban yang pasti. Apakah kakekku masih ada harapan? Membangunkan orang koma. Sulit sekali, keajaiban medis seperti ini sangat langka. Tapi Shizu, aku percaya padamu.
Kepercayaan butamu ini membuatku tertekan. Wuming, beri aku jawaban yang pasti. Apakah kakekku masih ada harapan? Orang koma dalam pengobatan Tiongkok disebut Shijue. Shijue adalah ketika energi jahat menguasai posisi jiwa, merusak otak. Jiwa kehilangan tempatnya, hati dan pikiran terluka. Fungsi kesadaran hati hilang, untuk membangunkan kesadaran. Harus menggunakan 13 jarum Shengui. Teknik Jiming, mungkin bisa menghidupkan kembali sumber jiwa. 13 jarum Shengui, jarum ke-12. Bisa. Tapi belum pernah dilakukan. Dan tingkat keberhasilannya kurang dari 10%. Wuming, meskipun hanya 1%. Aku harus mencobanya. Wuming, tolong lakukan akupuntur untuk kakekku. Bahkan jika gagal, aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi risikonya terlalu besar, 2 jarum terakhir Shengui. Hidup atau mati, sangat berbahaya. Aku perlu melakukan 2 hal dulu, mungkin bisa meningkatkan peluang 30%. Ada apa? Jarum hantu. Bagaimana dengan Profesor Song? Kami menggunakan metode penandaan. Akhirnya menemukan jarum tulang ini dengan jelas. Di posisi yang tepat di otak. Profesor Song, bisakah ini diambil? Bisa. Itu bagus sekali. Probabilitas kematian 99%. Profesor Song, probabilitas cremation 99%. Apa maksudnya ini? Jarum tulang ini sudah terlilit saraf otak. Hampir menyatu, jadi saya sarankan jangan dipaksakan untuk diambil. Ibu, Kenapa tidak ditemukan lebih awal, jarum ini masuk ke otak? Minimal 3 tahun lebih. 3 tahun. Sayang sekali gadis yang baik seperti ini. Lebih dari 3 tahun. Ibu, apakah mungkin keluarga Wu yang memasukkannya? Keluarga Wu yang terkutuk, dia yang menyebabkannya. Keluarga pasien, jangan terlalu emosi, apa yang saya katakan sekarang. Tolong dengarkan dengan baik. Baik-baik, Anda bicara. Menjingat Nona Wang. Beberapa kali terakhir pingsan tanpa alasan, sangat mungkin. Saraf otaknya tertekan. Mulai sekarang Nona Wang akan sering mengalami kondisi pingsan. Dan probabilitas kematiannya akan sangat tinggi. Sangat tinggi, maksud Anda. Apakah Hui kami melakukan operasi atau tidak? Pasti akan meninggal. Benarkah? Bisa dikatakan begitu. Saya sarankan, ada hal yang belum selesai. Segera lakukanlah. Dr. Song. Saya mohon, tolong selamatkan Hui kami. Dia baru 20 tahun, bahkan belum pernah pacaran. Dr. Song, Anda tidak bisa tidak menolong. Anda kan profesor bedah otak terbaik. Tolong selamatkan Hui, saya mohon. Anda ini bagaimana? Cepat bangun dong. Saya mohon profesor. Bukan saya tidak mau menolong, tapi saya benar-benar tidak bisa. Ibu cepat bangun, Ibu. Ibu. Ini salah ibu yang tidak berguna. Ini salah ibu yang tidak baik. Ibu. Ini bukan salah ibumu, ini takdirku, aku tidak menyalahkan siapapun. Tidak. Ini bukan takdirmu. Kalau mau menyalahkan, salahkan keluarga Wu, salahkan Wu Ming. Jika ada sesuatu yang terjadi padamu, ibu tidak akan pernah berdamai dengannya seumur hidup. Sekarang juga ibu akan menuntut pertanggungjawabannya, ibu akan menuntut pertanggungjawabannya. Wiwi, kenapa kami Wiwi? Ibu, aku pusing. Aku ingin istirahat, baiklah. Mengingat kondisi kesehatan mantan direktur utama. Sekarang oleh pemegang saham terbesar perusahaan, Tuan Yang Tingjian. Untuk sementara menjabat sebagai direktur utama. Berikut pengumuman pengangkatan dan pemberhentian Presiden Grup. Mencabut jabatan Presiden Nyonya Yang Ling. Mengangkat Tuan Longgang sebagai Presiden baru grup. Ratusku yang kusayangi. Keluar dari kerajaan bisnis yang dibangun oleh kakek dan ayahmu sendiri. Aku sangat ingin mewawancaraimu. Apakah kamu menyesali pilihanmu dulu? Sangat mengecewakanmu. Tidak peduli aku berada di puncak atau lembah. Aku tidak akan memilih kotoran seperti kamu. Kamu. Oh ya, jangan lupa.
Meskipun sekarang aku dicopot dari jabatan, aku tetap salah satu pemegang saham terbesar grup Yang. Kamu tidak akan berhasil. Wanita jalang. Akan kubuat kamu datang merengek padaku. Ayo, ayo. Selamat kepada bos yang memimpin grup Yang. Bersama grup Long, menguasai kota naga. Jin terlalu sopan. Kali ini berkat bantuan Tuan Shen, baru bisa menekan pemegang saham kecil di perusahaan kami yang mendukung Yang Ling. Mulai sekarang, grup Yang pasti akan mengikuti perintah Tuan Shen. Grup yang tidak ada artinya bagi keluarga Shen. Sama sekali tidak. Aku membantumu hanya untuk mendapatkan Yang Ling. Ya. Sekarang Yang Ling sedang tertekan. Tuan Shen sekarang mengulurkan tangan. Dia pasti akan sangat berterima kasih dan menyerahkan diri. Tentu saja. Tuan Shen. Wanita Yang Ling itu cukup keras kepala. Kudengar dia sangat dekat dengan si Wu itu. Mendapatkan hatinya, sepertinya tidak semudah itu. Wu Meng, cuma semut kecil. Aku punya 100 cara untuk menghajarnya. Wah, 100 cara. Bersulang untuk Tuan Shen. Bersulang untuk Tuan Shen. Habiskan. Ayo, Tidak usah. kamu sekarang sedang sakit. Harus banyak makan. Apa yang kamu lakukan? Tangan dan kakimu patah, tidak bisa bergerak. Xiao Yu, berani sekali kau tidak menghormati nenek moyang gurumu. Nenek moyang guru. Kamu sekarang adalah pasien. Berakting harus meyakinkan, baru bisa menipu orang. Semua sudah diatur dengan baik di sisi Tuan Wu, tidak akan ketahuan. Tapi, apakah metode ini benar-benar efektif? Tentu saja. Ada yang menganggapku seperti semut, duri dalam daging. Tapi ada juga yang menganggapku seperti harta karun, tali penyelamat. Jadi, memanfaatkan kekuatan orang lain itu penting. Nenek moyang guru. Aku adalah orang yang menganggapmu seperti harta karun. Xiao Yu, aku lihat kamu semakin berani. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Tahu tidak? Minggir. Kamu sekarang pasien, mana ada pasien segalak ini? Minggir. Dokter. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Tahu tidak? Minggir. Kamu sekarang pasien, mana ada pasien segalak ini? Minggir. Dokter. Aku, leherku sakit. Masih ada bagian mana lagi yang tidak sakit? Shanzi. Baozi. Tuan Shen, kamu memilih posisi menang. Menang terus. Apa itu posisi menang? Seharusnya bilang, dimanapun Tuan Shen duduk. Disitulah keberuntungan berpihak. Mulut kecilmu ini seperti diolesi madu. Cepat, cepat, ada kabar baik untuk kalian. Baru dapat kabar, Wu Ming.
Kecelakaan, tangan dan kakinya patah, sedang dirawat di rumah sakit. Pyekin, Long. Keluarga orang sedang kesusahan, kamu masih bisa tertawa? Apakah dia tewas? Mati tertabrak itu nggak asik, lebih baik pergi dengan tenang, menurutku. Terbaring di tempat tidur setengah mati, itu baru namanya siksaan. Memang sih yang Master Yang. Tapi yang Master Yang, menurutku dia tetap harus mati. Siapa suruh dia berani-beraninya melawan yang Master Shen kita? Enggak. Sekarang aku nggak terlalu pengin dia mati. Aku cuma pengin dia lihat bagaimana aku mempermainkan Yang Ling. Dan juga pengin dia lihat, pria yang dia sukai itu sampah macam apa. Pria yang dia pilih ternyata cuma sampah. Makanya jangan heran yang Master Shen itu banyak baca buku. Lihat tuh, teknik bunuh orang plus hancurin hati, dipakai dengan sempurna. Eo. Acak kartu cepetan. Kalian punya duit berapa? Taruh sini. Taruh sini. Kalian ngapain? Villa ini milik grup, sekarang ada keperluan lain. Kalian berdua cepat angkat kaki dari sini. Kak, sekarang gimana? Si bisu ini kecelakaan gak mati, malah bisa bicara sekarang. Ada apa ini? Banyak hal di dunia ini yang nggak terduga. Ratuku yang kusayang, sampai sekarang. Kamu masih pura-pura tenang. Sandaranmu cuma si Wuming itu doang. Apa kamu benar-benar percaya, seorang sampah bisa menyembuhkan pasien mati otak yang jelas-jelas nggak bisa disembuhkan? Yang Tingjian, kamu benar-benar menyedihkan dan menggelikan. Bekerja sama dengan orang luar untuk melawan keluarga, nggak ada rasa bersalah sama sekali? Jangan sok suci, di medan perang nggak ada hubungan bapak anak, bisnis itu seperti perang. Aku juga percaya wanita bisnis nggak punya perasaan. Kamu cuma pandai menyembunyikannya saja. Kekuasaan. Status. Jika harus menyakiti keluarga untuk mendapatkannya, aku nggak tertarik. Kalian masih nunggu apa? Cepat minggat dari sini. Mau ku panggil orang buat lempar kalian keluar? Diem Ayana Pain? Eo Serang. Jangan sentuh kakakku. Berhenti semua. Nggak apa-apa. Sini. Benar-benar dua wanita cantik luar biasa. Aku mau keduanya. Kamu siapa sih? Urusan keluarga Long berani kamu ikut campur? Wanita Shen Kuohao berani kamu ganggu? Bangsat. Katanya cuma acting, kok main kasar sih? Napain lai-lai? Dihajar sama gue itu kehormatan buat lo. Lo ini siapa sih? Shokyogoon Bongget. Yang master kami adalah keluarga Shen dari Jinling. Salah satu penerus generasi sekarang, keluarga Shen. Keluarga kuno yang sudah ada ratusan tahun itu? Jangan-jangan Anda adalah salah satu dari 4 pangeran. Pangeran Kuohao? Pangeran Kuohao. Si tua ini aktingnya lumayan juga, bisa dipercaya. Yang Master Shen, saya yang Tingjian merasa terhormat bisa bertemu Anda. Sungguh kehormatan besar. Ayah, Anda bilang tadi Yang Ling adalah wanita Anda? Tentu saja. Kami sudah janji menikah setahun lagi. Apa? Ada masalah? Enggak. Keluarga yang bisa dekat dengan keluarga Shen. Itu rejeki nomplok banget. Cuma Paman kedua sungguh tak tahu malu. Linger, hal sebesar ini kok nggak bilang-bilang sama paman? Lihat kan jadi begini. Mulai sekarang, paman kembalikan jabatanmu sebagai CEO grup Yang. Gimana? Aktingnya payah banget. Yang Tingjian, umur lo belum tua-tua amat. Tapi udah lemes lututnya gini. Menyedihkan. Kamu. Lo bene sih. Tapi menghormati yang lebih kuat itu sifat alami manusia. Apalagi yang kayak yang Master Shen. Yang patut kita hormati. Sudah. Ling Er nggak suka kalian minggir. Oke deh. Ngeri banget orang yang kehilangan harga diri, kayak anjing. Tapi aku sadar, negara saja bisa jatuh bangun. Apalagi keluarga kecil. Aku nggak butuh bantuan siapapun. Termasuk kamu Shen Kuohao. Aku juga nggak akan nikah sama lo. Yutong, ayo pergi. Kakak,
Tunggu dulu. Tunggu. Ini sebenarnya ada apa sih? Ya udah sadar aja gitu. Wanita sialan ini memalukan aku di depan banyak orang. Tuan Shen, menurutku kita tidak boleh melepaskannya. Kalau tidak bisa, bagaimana kalau kita pakai cara khusus? Biar aku pikir dulu. Ini justru meningkatkan keinginanku untuk menaklukkannya. Menaklukkan wanita seperti ini baru seru. Aha. Kamu memang hebat. Bu, kalau sudah tidak ada obatnya, ayo kita pulang saja. Aku tidak mau mati di rumah sakit. Nak, kalau tidak di rumah sakit, mau di mana lagi? Kalau suatu hari kamu tiba-tiba pingsan, di rumah sakit masih bisa ditolong dengan cepat. Ibu baru bisa tenang. Profesor Song saja tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti aku benar-benar tidak punya harapan. Bu, jangan khawatirkan aku lagi. Hidup mati sudah takdir. Kita jalani saja hari ini dengan baik. Nok. Kenapa kamu bilang hal yang menyayat hati ibu seperti ini? Ibu mana tega melepaskanmu? Ibu hanya punya kamu satu-satunya anak perempuan. Kalau Profesor Song tidak bisa, kita cari dokter lain. Ibu tidak akan menyerah padamu. Ibu sampai mati pun tidak akan menyerah padamu. Nak, sudah. Kalau kamu tidak bergerak, tidak akan menekan saraf otak. Baik, aku janji sama ibu. Lagi pula dimanapun sama saja. Asal ada ibu yang menemani. Ibu akan menemanimu. Jangan menangis, ibu akan menemanimu. Ayo sini, baik, ayo sini. Makan apel. Bu, ibu makan dulu. Aku tidak makan, kamu saja. Manis tidak. Makan yang banyak. Jangan cemberut, seperti kakek-kakek. Tidak tampan sama sekali. Ada apa? Guru leluhur. Apa itu jarum hantu? Keluarga Wu adalah satu-satunya penerus resmi 13 jarum dewa hantu. Jarum hantu adalah harta warisan 13 jarum dewa hantu. Sudah tak terhitung nyawa yang ditimbangnya. Kedengarannya sangat hebat. Guru leluhur, tunjukkan padaku. Aku sedang gelisah karena hal ini. Kenapa? Ceritanya panjang, 3 tahun lalu. Wang Mihui terkena penyakit kaku. Dalam dunia medis modern disebut ALS. Ini penyakit mematikan, bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Aku tahu, pasti Shizu yang menolong. 3 tahun lalu sudah sehebat ini, apa dia reinkarnasi dewa? Saat itu penyakitnya sudah parah, tubuhnya melemah. Hanya tusukan ke-12 dari 13 tusukan hantu yang bisa menyelamatkannya. Tapi sayang saat itu kemampuanku belum cukup. Meski tahu cara melakukan tusukan ke-12, tapi tidak berani melakukannya. Jadi kumasukkan jarum hantu ke tubuhnya. Untuk terus merangsang meridian dan mempertahankan hidupnya. Kalau begitu, jarum hantu masih ada di tubuhnya? Keluarkan saja. Mengeluarkan jarum itu mudah. Menyelamatkan nyawa itu sulit. Kenapa? Baru sekarang aku mengerti. Kenapa kakek menyuruhku bertunangan dengannya. Apa ada rahasia lain? Cepat beritahu aku. Malam pertama pernikahan. Saat Yin dan Yang bersatu, baru bisa menggunakan energi Yin Yang untuk menyembuhkan penyakit kaku. Energi Yin Yang yang mistis ini. Ini ilmu medis atau ilmu gaib? Tidak tahu. Warisan leluhur, mungkin benar.
Mungkin juga salah, tapi sebagai tabib, harus selalu mencari secercah harapan. Sebagai tabib, harus selalu mencari secercah harapan, Shizu. Murid menerima pelajaran. Baru seperti tabib sejati. Jadi, kamu harus tidur dengan Wang Mihui untuk menyelamatkannya? Baru saja memuji. Kamu perempuan, kok bicaranya kasar sekali? Shizu cepat beritahu aku, jangan alihkan topik. Tidak bisa. Aku tidak setuju, kamu Shizuku, harus milikku saja. Tuan Wu, Tuan Shen terlalu sopan. Aku teman ibumu, panggil saja paman. bicara apa? Mau mati? Keluar. Tuan Wu, katanya, kamu dekat dengan tunanganku Yang Ling. Benarkah? Kenapa aku tidak pernah mendengar Yang Ling menyebutkan tentangmu? Ada orang sepertimu. Dia istriku, sedang mengandung anak kami. Aku sarankan kamu jangan berhayal. Terjadi hubungan intim lalu bagaimana? Lihatlah dirimu sekarang, mana pantas untuknya. Lupakan ini ditemukan di kamarnya. Pil kontrasepsi darurat. Dia berani melakukan ini. Guru, kamu tidak benar-benar dengan nona besar. Aku sangat marah. Yang Ling sudah menyetujui pernikahan kami. Percaya tidak aku bisa membuatmu memanggilku ayah, berani menghina ibuku. Kamu cari mati. Berhenti. Ibu, kenapa kamu datang? Kamu berani melawan Tuan Wu. Aku sangat kecewa. Bukan ibu, bajingan ini tadi. Keluar. Ibu, kamu tidak perlu sopan padanya. Meskipun keahlian medisnya tinggi, sekarang dia sudah tidak berguna. Keluar. Xiao Yu. Kamu juga keluar dulu. Sayang, aku keluar dulu. Ada masalah, panggil aku. Tuan Wu, maaf. Aku mewakili Kuo Hao meminta maaf padamu. Bos Shen terlalu serius. Tapi kamu memang mengajarkan yang baik, sombong dan tidak tahu diri. Menindas yang lemah. Ini benar-benar contoh peribahasa. Bagaimana? Lukanya bagaimana? Tenang, lengan yang bisa digunakan untuk akupunktur tidak terluka. Pegaslah. Tapi lain kali belum tentu. Lagi pula lawan untuk mencapai tujuannya. Pasti akan menghalalkan segala cara. Berani menyakitimu diam-diam. Siapa? Ingin tahu siapa? Bagi keluarga Shen bukan hal sulit. Tuan Wu tenang. Musuhmu adalah musuh keluarga Shen. Ingin menjadi musuh keluarga Shen, tanpa latar belakang yang kuat, tidak akan berakhir baik. Kalau itu anakmu sendiri, Kuo Hao, masuk. Ibu, kenapa? Apakah kecelakaan Pak Wu ada hubungannya denganmu? Tentu tidak, kalau aku yang beraksi. Dia nggak bakal cuma terbaring di sini. Bajingan. Waduh Bu, dia sekarang cuma orang cacat, semut rendahan. Emangnya kamu suka dia apanya sih? keponakan, bahasamu kurang ajar banget. Gak punya rasa hormat dasar ke orang lain? Nanti kamu harus diajarin baik-baik. Dasar sampah. Berani-beraninya panggil nama ibuku. Qian Yu ya. Aku belakangan ini agak susah gerak. Kaki ini pegel-pegel, tolong pijitin dong. Mau mati kau? Pergi sana. Bu, nggak ada laki-laki di dunia ini yang berani suruh ibu melayani. Dia orang rendahan, beraninya dia. Jelas-jelas dia menghina ibu. Aku bunuh dia. Pak Wu temanku, dia sekarang susah gerak. Aku jagain dia kenapa? Ingat,
Manusia memang ada tingkatannya. Tapi karakter enggak. Kalau kau masih lancang ke Pak Wu, aku akan cabut sebagian besar kekuasaanmu. Keluar. Bos Shen. Walaupun Shen Kuohao bukan anak kandungmu. Tapi pendidikan keluarga besar nggak boleh begini. Dia memang anak angkatku, keburukannya juga karena aku memanjakannya. Tapi ini bukan hal yang bisa disebar. Tolong Pak Wu jaga rahasia ini. Tenang, mulutku kedap udara. Bagus kalau begitu. Aku taruh semua harapanku padamu. Jangan mengecewakanku ya. Bos Shen. Tadi kempang Hilkianiu. Kok sekarang ganti lagi? Kamu nakalja. Aku mau bilang. Kamu mau ngapain ke musuh kita? Aku pasti kasih jawaban yang memuaskan. Bagus kalau begitu. Dasar Wuming. Pergi kau dari sini. Dasar Wuming. Pergi kau dari sini. Hari ini kubunuh kau. Jelasin dulu, jangan main tangan. Wang Mihui kenapa? Aku mau kamu bayar nyawa. Aku pukul kamu. Tuan Wu, tangan dan kakimu. Tiba-tiba aku merasa ada energi alamiah masuk ke tubuhku. Menembus seluruh urat dan sarafku. Seketika sembuh. Kamu bilang, ini ajaib atau tidak? Oh, Badger rupanya. Tuan Wu sudah menyusun strategi yang bagus. Oh, Kaneko. Lepasin aku. Kamu celakakan Mihuiku. Aku tidak akan membiarkanmu. Aku baru saja memberinya obat. Seharusnya dia tidak akan kenapa-napa dalam waktu dekat. Basa-basi apa lagi? Jarum di kepala Mihui itu. Apa kamu yang menusuknya? Kamu tahu. Dasar anak kurang ajar. Mihuiku tidak punya masalah denganmu. Kenapa kamu tega menakitina? Aku tidak menyakitinya, justru menyelamatkannya. Kalau tidak, menurutmu bagaimana penyakit ALS-nya bisa membaik? Omong kosong. Itu salah diagnosa dokter. Wumeng. Jika ada apa-apa dengan anakku, aku tidak akan membiarkanmu. Ibu yang terhormat, kalau ibu tidak pergi sendiri, aku akan menyuruh mereka mengantar ibu keluar. Pantasan kamu berani membatalkan pertunangan. Ternyata sudah dapat sugar mommy. Kamu benar-benar tidak punya hati. Kamu tunggu saja. Hah? Yang diputusin tunangankan aku, kok malah aku yang kena karma? Tuan Wu mengambil langkah ini. Karena ingin aku yang membantu menghadapi musuhmu, ya? Kamu menebaknya. Bos Shen memang tajam pandangannya. Sebenarnya kamu tidak perlu begini. Cukup bilang saja. Keluarga Shen pasti akan membantumu. Katakanlah. Siapa orangnya? Dalang dibalik kecelakaan itu adalah Longgang dari grup Long. Kuharap Bos Shen bisa turun tangan untuk membawanya ke pengadilan. Soal bukti, mohon Bos Shen menyuruh orang untuk menyelidikinya. Serahkan saja padaku. Tuan Wu. Jangan lupa janji kita. Tentu saja. Tunggu kabar dariku. Aku tidak akan mengganggu Tuan Wu lagi. Istirahatlah. Tertawa apa? Tidak berusaha menghentikan, hampir terjadi masalah. Siapa yang menyuruhmu membuatku marah hari ini? Membuatmu marah? Bagaimana aku membuatmu marah? Tidak masuk akal. Kalau sudah ketahuan, sekarang harus bagaimana? Keluarga Shen turun tangan. Longgang sudah tidak perlu ditakuti lagi. Satu-satunya yang harus ditakuti sekarang adalah Shen Kuohao si brengsek itu. Anjing terpojok akan melompati pagar, begini. Kamu telepon dulu Yang Ling. Suruh dia cari tempat aman untuk bersembunyi. Masalah Wang Mihui tidak bisa ditunda lagi. Kalau mau telepon, telepon sendiri. Aku bukan pembantumu.
Wang Mihui ini ternyata kena penyakit aneh. Sangat disayangkan. Menyebalkan, belum pernah mendapatkan dia. Malah bikin aku semakin penasaran. Tuan Yang, kenapa kamu di sini? Bibi Wang. Mihui kena penyakit aneh ini. Sudah tidak ada obatnya. Masih dirawat di rumah sakit buat apa lagi? Buat apa? Di mana lagi dia bisa tinggal? Dia bisa pingsan kapan saja, nyawanya selalu dalam bahaya. Sebagai ibunya, aku tidak bisa hanya diam melihat hui-hui kami. Bibi Wang. Jangan terlalu sedih. Di dunia ini banyak orang aneh, aku kenal satu. Bisa mengubah takdir, banyak orang penting mempercayainya. Benar? Tentu saja benar. Bibi Wang, selama masih ada harapan, kita tidak boleh menyerah. Kita jaga Mihui bersama. Betul. Terima kasih Tuan Yang. Sungguh terima kasih banyak. Tuan Yang, aku hanya ingin menenangkan hati ibuku. Jadi setuju menemui master itu. Kalau kamu masih punya niat jahat padaku, kamu akan kecewa. Aku tidak akan hidup lama lagi. Jangan buang-buang waktu. Master ini sangat hebat, kamu akan tahu setelah pergi. Bantu aku cari tahu. Wang Mihui di ruang mana? Baik, aku segera pergi. Tuan Wu, ada lagi yang perlu dilakukan? Dia benar-benar memakannya? Obatnya aku yang beli sendiri. Aku juga melihat Nona besar memakannya dengan mataku sendiri. Tuan Wu, aku mau bicara sedikit. Tidak pernah ada pria yang bisa masuk ke hati Nona kami. Jika kau tidak berusaha sepenuh hati untuk mengejarnya, lebih baik kau menyerah saja sekarang. Bibi Wang, Kuil, kita sudah sampai. Kill. Hui-hui, kita ada harapan. Eo. Parenti. Master Wang, Ada APA. Hello, Master. Nyonya, Anda tidak bisa masuk. Aku? Master, kenapa? Ada sesuatu yang mengikuti Anda. Master, apa itu? Pria yang wajahnya hancur dan anggota badannya pecah. Suamiku. Master, bagaimana Anda tahu? Begitu Anda datang, aku sudah tahu. Anda keluar saja. Selesaikan masalahnya dulu. Dia hampir mati. Master, aku mohon, tolong selamatkan Mihui kami. Aku akan melakukan apapun, asalkan bisa. Terima kasih. Baik, aku keluar. Mihui, dengarkan ya, Ibu menunggu di luar. Ibu, dengarkan. Master, terima kasih atas kerja kerasnya. Dengarkan. Astaga, menakutkan sekali. Masuklah. Eo. Dua. Aku mohon, tolong selamatkan Mihui kami. Dia masih sangat muda. Aku mohon lindungi dia, bantu dia melewati cobaan ini. Maaf, aku tidak menerima ramalan. Ini ulahmu. Kau tahu berapa besar masalah yang kau bawa? Ada apa?
Yang kau bawa adalah orang mati. Master Wang. Apa maksudnya? Apakah Mihui dia? Sebenarnya dia sudah meninggal beberapa tahun lalu. Ini tidak mungkin, dia baik-baik saja berdiri di sini. Dia sekarang hanya mayat hidup. 3 tahun lalu aku sakit, tapi cepat sembuh. Itu hanya sihir jahat yang memperpanjang umurmu. Sekarang tidak bisa disembunyikan lagi, langit akan mengambilmu. Kau masuk ke tempatku. Sihir jahat itu ditekan oleh energi positif tempatku. Ditekan. Aku sendiri yang akan mengusir hantumu. Empat penjuru terbuka, langit dan bumi abadi, air suci membersihkan kotoran, menghalau sial. 2 dewa penjaga pintu, 7 roh menenangkan ruangan, awan suci menyucikan, semua energi menyatu. Dalam dan luar harmonis, melindungi kejayaan. Perintah suci, matahari terbit dari timur, cambuk menyapu, semua hantu minggir. Bersihkan semua rintangan, baru bisa. Hidup baru. Miahui. Ahli. Gadis ini lumayan. Harus tambah bayar. Di kartu ini ada 50.000, setelah selesai, ada 50.000 lagi. Di belakang ada kamar, lengkap semuanya, bro. Nikmati perlahan. Gampang, gampang. Wang Miahui. Dulu kau kan sangat angkuh. Sekarang, jatuh ke tangan Tuan Yang. Mihui sudah keluar dari rumah sakit. Tapi katanya kondisinya sangat parah, bisa meninggal kapan saja. Aku telepon dulu. Bajingan ini. Kau ngapain? Bibi. Wang Yihui sekarang di mana? Kau busuk hati. Sudah cukup kau menyiksa Mihui. Mau apa lagi? Aku bisa menyembuhkan penyakit Wang Yihui. Kau bohong. Banyak ahli dan tabib tidak bisa. Kau siapa? Aku benar-benar tidak mengerti. Kau bodoh atau gila? Aku ingin membuka otakmu, lihat isinya. Apa bedanya dengan orang lain? Percayalah padaku. Jika aku berbohong, biar petir menghancurkanku. Jangan bersumpah begitu, awalnya aku juga tidak percaya. Tapi hari ini, aku bertemu Master Wang. Sudahlah, ngomong apa aku ini. Kau harus lindungi Hui-Hui melewati cobaan ini. Kalau tidak, aku tidak akan berhenti. Situasi Wang Yihui sudah tidak bisa bermain-main lagi. Adik, ada apa? Kakak Lei, kamu kenal seseorang yang bernama Master Wang? Tidak pernah dengar, mungkin dia penipu. Temanku Wang Yihui sekarang bersamanya. Tolong bantu aku cari tahu lokasinya. Baik, tunggu kabar dariku.
Kemuna Pain? Apa yang kamu lakukan padaku? Jangan panik, sayang. Aku hanya mengganti bajumu. Proyek lainnya belum dimulai. Legipula. Kayu tidak menyenangkan. Tuan Yang, aku menyarankan kamu melepaskanku, kalau tidak, aku akan menghantui kamu bahkan setelah mati. Baiklah, baiklah. Kamu pikir dengan beberapa kata saja kamu bisa bebas? Kamu. Jujur saja. Setiap kali melihatmu, aku merasa tidak nyaman. Aku merasa gelisah. Aku ingin tapi tidak bisa memilikimu. Sekarang kamu akhirnya jatuh ke tanganku. Apakah aku akan melepaskanmu dengan mudah? Cucking liar. Jangan bermimpi. Wang Miahui. Aku, Tuan Yang, sangat tampan. Sudah berusaha keras untukmu, tidak bisakah kamu menyerah padaku? Wang Miahui. Kamu benar-benar mawar berduri, aku sangat menyukaimu. Aku ingin melihatmu ketakutan. Lemah, terlihat menyedihkan. Kamu sekarang bukan seperti yang aku inginkan. Kamu ingin aku berpura-pura lemah dan memohon di hadapanmu? Kamu tidak layak. Aku tidak mengerti. Aku, Tuan Yang, sudah membungkus diriku dengan sempurna. Mengapa aku tidak bisa masuk ke matamu? Sampah akan tetap sampah, aku beritahu kamu. Kamu jauh lebih buruk dari Wu Ming, aku. Bilang aku jauh lebih buruk dari Wu Ming? Ternyata seleramu juga tidak bagus. Kamu tertawa apa? Aku berpikir, di balik wajahmu yang jelek ini, betapa kotor dan rendah dirinya hatimu. Kamu cari mati ya? Pejinggen, tadi mulutmu keras banget ya? Aku akan mengunggahmu ke internet, biar seluruh dunia melihatmu. Kemuna Pain? Dasar licik tak tahu malu, kau tak tahu malu. Lepaskan. Takut ya? Pejinggen, aku akan memberitahu seluruh dunia. Melihat kelakuan mesummu. Jangan. Lepaskan aku. Kamu lepaskan. Pejinggen, kupingku. Kamu cari mati ya? Brengsek. Hui hui. Wu Ming. Aku pukul kamu, dasar brengsek. Apa yang kau lakukan? Bu. Hui hui. Tuan Wu, bagaimana menangani dua sampah ini? Biarkan mereka menghadapi hukum. Bawa pergi. Lepaskan aku.
Hui. Ini salah ibu. Ibu terlalu ceroboh. Maafkan ibu. Maafkan ibu. Ibu minta maaf padamu. Kalau begitu, kakek Mihui. Nyawanya terselamatkan karena Wuming bertindak. Tentu saja. Kamu ini benar-benar menyamakan tabib dengan dukun. Kalau bukan karena guru leluhurku bertindak, abu jenazah Pak Wang sudah berterbangan. Bicara apa sih? Itu mustahil. Wuming itu cuma preman. Aku hanya percaya mataku sendiri, kalian tidak bisa membohongiku. Bagaimana caranya supaya kamu percaya? Apa harus guruku sendiri yang mengakui bahwa ini adalah jasa guru leluhurku? Dia benar-benar tabib. Tentu saja. Jika dia benar-benar tabib, maka itu adalah harapan terakhir untuk menyelamatkan putriku. Untuk sementara percaya saja, jika dia tidak bisa menyembuhkan putriku. Kita hitung nanti dengannya. Wumeng, ini semua salahku. Kamu adalah tabib. Aku mohon, selamatkan Mihuiku. Bibi akan berlutut untukmu, mohon. Jangan, Bibi. Ibu, jangan seperti ini. Dulu aku memukulmu, memarahimu. Sebenarnya itu semua salah paham. Aku pikir, kamu adalah orang yang tidak baik. Ini semua salah Bibi. Asalkan kamu bisa menyelamatkan Mihui kami. Bagaimanapun kamu menghukumku, aku rela. Semua hal kecil. Kalau kamu tidak setuju, aku tidak akan bangun. Aku setuju, kamu bangun dulu. Baik. Terima kasih. Kalau kamu marah, marahlah pada Bibi. Bibi begitu menghinamu, kamu masih mau menyelamatkan Mihui. Kamu benar-benar membuatku terharu. Bibi Wang, hal-hal itu jangan dibahas lagi. Sudah lewat. Penyakit Mihui tidak bisa ditunda lagi. Kamu punya cara untuk mengobatinya? Ada caranya. Hanya saja. Hanya saja apa? Katakanlah, bahkan jika harus menjual semua harta, Bibi pasti akan memenuhi permintaanmu. Wuming, aku memberikan kepercayaan terakhirku padamu. Kalau kamu benar-benar penipu, aku akan melawanmu. Setelah jarum setan dicabut, otak akan kehilangan keseimbangan. Penyakit yang sebelumnya tertahan akan meledak seperti banjir. Tidak terbendung. Seserius itu? Lalu bagaimana? Guru leluhurku sudah bilang, sebenarnya, dia berencana dengan Wang Mihui. Saat malam pengantin, energi yin dan yang bersatu. Baru bisa melakukan penyelamatan, kenapa kalian membatalkan pernikahan? Sekarang dia harus bagaimana? Ini mudah. Aku akan menikahkan Mihui dengan Wuming. Hari ini juga bisa malam pengantin. Ibu, nikah dulu cinta kemudian. Kalau Wuming menyakitimu lagi, ibu tidak akan membiarkannya. Bibi, kamu ini merusak jodoh orang lain. Guru leluhurku sudah punya orang yang dicintai, Nona Wang sekarang. Mungkin bahkan tidak masuk antrian. Wuming, baru saja batal tunangan, sudah punya orang yang dicintai. Siapa orang yang kamu cintai? Tentu saja putri sulung keluarga Yang. Putri sulung keluarga Yang. Wuming, kamu juga tidak cocok dengan putri keluarga Yang. Singkirkan semua pikiran tidak realistis itu. Menjadi menantu keluarga Wang, kan? Semua harta keluarga Wang akan kami berikan padamu. Bibi, aku dan Yang Ling sudah menjadi suami istri. Dan sudah memiliki buah cinta. Buah cinta lagi? Putri kami sudah minum obat. Apa salahnya minum obat? Jangan asal bicara kalau tidak mengerti. Aku paling benci pria yang bermain dua hati. Aku akan telepon putri kami sekarang. Mana ada aku bermain dua hati? Wuming, kamu harus bersama Mihui. Bisakah kamu melihat Mihui meninggal dunia begitu saja? Menantu, Bibi mohon padamu. Sebenarnya masalah ini mudah diatasi. Kalau begitu apa ide bagusmu? Bayarkan guruku. Pacaran sehari dengan Nona Wang. Lainnya tunggu sampai Nona Wang sembuh. Tidak bisa. Ibu, mana ada pacaran sehari? Kalau begitu tidak ada cara.
Guruku sekarang sudah punya pacar. Tidak mungkin meninggalkan pacarnya. Untuk pacaran dengan Nona Wang, biarkan guruku berhubungan dengan Nona Wang. Dengan begitu apakah aku bisa mengambil kesempatan? Wu Ming, putri yang itu terlalu tinggi. Kamu tidak bisa mengendalikannya, lagi pula. Dia tidak harus memilihmu. Tapi Mihui kami tidak bisa tanpamu. Kalau Mihui kami ada apa-apa, ibu juga tidak mau hidup lagi. Bibi, aku akan periksa dulu kondisi Mihui. Baik, ibu jangan khawatir. Ada Wu Ming di sini. Ibu tidak khawatir. Di dunia ini mana ada dokter ajaib? Ibu bilang percaya Wu Ming. Hanya agar kau punya harapan. Menjalani saya sehidupmu. Ibu tidak ingin kau hidup dalam ketakutan dan penuh penyesalan. Anakku sayang. Kak, kamu kenapa? Jangan-jangan hamil? Jangan ngawur, mana mungkin. Aku cuma sakit perut sedikit. Aku temani kamu jalan. Kakak Sasa bilang apa? Nggak ada apa-apa. Gimana pendapatmu tentang Wu Ming? Kok tiba-tiba nanya dia? Jahitu-hitu aha. Kakak, jangan-jangan kamu beneran suka sama dia? Mana mungkin? Aku aja nggak kenal dia, mana bisa bilang suka. Wah, bagus dong. Aku bisa ngejar dia tanpa beban. Nggak boleh, Kenapa nggak boleh? dia itu bukan orang baik, jahat banget. Pokoknya nggak boleh suka sama dia. Aku rasa dia baik-baik aja. Kamu nggak suka dia? Kamu aja yang anggap dia nggak baik. Aku suka dia. Aku rasa dia sempurna di segala hal. Kakak, aku susah-susah nemu orang yang aku suka. Kamu pasti dukung aku, kan? Kayaknya kamu nggak ada harapan deh. Wu Ming punya tunangan yang kena penyakit parah. Cuma bisa sembuh kalau mereka nikah. Kalau dia orangnya baik, pasti terpaksa nolong karena moral. Terus nolong Wang Mihui. Kalau dia nggak nolong Wang Mihui, berarti dia bukan orang baik. Orang kayak gitu nggak boleh deket-deket kamu. Jadi, apapun pilihan Wu Ming. Bener banget. Apapun pilihannya nggak cocok. Kita Tiba-tiba kasihan banget sama dia. Tapi gak apa-apa, apapun pilihannya. Gak pengaruhin aku suka dia. Kamu kan adik aku. Aku harus seleksi calon pacarmu. Jadi nggak boleh. Cinta kan urusan berdua. Ngapain ikut campur orang ketiga? Kamu berani melawan ya? Iya, aku berani. Aku harus berani kejar kebahagiaanku. Pokoknya nggak boleh ya. Kakak, mending cek kehamilan dulu. Aku khawatir nih. Tuan Shen, keluarga Longkan partner kita. Masa bisa bangkrut gitu aja? Nggak terima? Ngomong sama ibuku. Pak Yang, kok kamu nggak ngerti sih? Sekarang Long Group udah jatuh, ini kesempatan emas. Kita bagi-bagi, pasti untung besar. Memang bener sih. Tapi aku takut apa yang kita lakuin ini. Beko bernasib sama kayak Long Group. Wu Ming pasti mati, aku bilang, tidak ada yang bisa menolong. Tapi jangan bertindak di depan mata ibuku. Ini perlu direncanakan dengan matang. Adapun Yang Ling si jalang itu, aku tidak bisa menunggu sedetik pun sekarang. Yang Qingqian, aku sudah membantumu begitu banyak. Kamu masih tidak bisa menguasai grup Yang. Kamu belong. Apa kamu bukan sampah? Tuan Shen, Anda benar-benar salah menuduhku. Sekarang para manajer menengah dan tinggi di grup itu adalah veteran yang dulu mengikuti almarhum mendirikan bisnis. Mereka paling percaya pada almarhum. Artinya, kamu sampah. Bahkan tidak lebih baik dari orang koma. Tenang saja, Tuan Shen. Aku pasti akan segera menguasai grup yang untuk melayani Anda. Untuk yang tidak patuh, harus diberi pelajaran. Baik, aku mengerti.
Malam ini, bawa Yang Ling ke sini. Tuan Shen, dia sekarang di rumah sakit pribadinya. Dijaga oleh bodyguard. Bahkan jika aku bawa senjata untuk membawanya, tidak ada gunanya. Bukankah kalian satu keluarga? Keluarga paling tahu kelemahan keluarga. Jika hal kecil seperti ini tidak bisa diselesaikan, maka langit lonceng ini harus diganti. Tuan Shen, kita saudara, ngomong apa sih? Lau Yang, pakai otakmu dong. Kalau tidak bisa. Sebagai saudara, aku punya ide, tapi takut kamu tidak berani. Apa caranya? Kamu gali kuburan lalu surmu. Nanti Yang Ling tidak akan diam saja. Dia akan datang sendiri, kan? Dasar brengsek, ngomong apa kamu? Aku membantumu. Kalau tidak bisa, jika kamu tidak tega. Aku punya tim konstruksi. Aku bisa membantumu. Ini tidak mungkin. Aku sudah minum pil kontrasepsi darurat. Bagaimana mungkin hamil? Si brengsek itu. Jika dari awal memilih percaya padanya, mungkin akhirnya berbeda. Aku perlu menyentuh pintu langitmu. Baik pengobatan Tiongkok maupun Barat, kesimpulannya sama. Ya. Bahkan yang mahir dalam 13 jarum dewa. Mungkin sulit untuk diselamatkan. Pertama-tama, soal mencabut jarum ini saja. Menurutku, ini sudah seperti jalan buntu. Bahkan jika berhasil mencabut jarum, bagaimana menghadapi gelombang energi yang berbalik arah seperti longsor? Sedangkan untuk ritual yin yang, menusuk saat energi darah mengalir deras di seluruh tubuh. Justru lebih mudah untuk membuka jalur energi. Tapi risikonya sangat besar, sedikit saja tidak tahan. Akibatnya akan sangat mengerikan. Jadi maksud Pak Li adalah tidak setuju dengan pengobatan Wuming pada Wang Mihui? Secara teori, jika dia bisa menyembuhkan Wang Mihui, maka tahi lalat hantu Nona Shen juga mungkin bisa disembuhkan. Tapi ini tidak mungkin, Nona Shen. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Tapi aku benar-benar berharap melihatnya menciptakan keajaiban. Ada legenda di dunia pengobatan tradisional. Tusukan 13 dewa bisa merebut nyawa dari tangan Raja Kematian. Apakah benar seperti legenda itu? Apakah bisa menyelamatkanku? Hanya bisa dengan cara itu. Bahkan cara itu pun sekarang agak sulit. Mungkin ini sudah takdir. Bahkan jika bisa sembuh, aku tidak mungkin melakukan hal itu dengan orang yang tidak kucintai. Dan juga tidak mencintaiku. Dunia ini mungkin memang tidak murni. Tapi aku masih ingin menyimpan sesuatu yang murni di hatiku. Cinta itu sendiri adalah murni. Wuming, jangan merasa bersalah. Aku akan bicara pada ibuku, agar dia tidak mengganggumu. Dan tidak akan menyalahkanmu. Justru kami yang harus berterima kasih. Dulu kau menyelamatkanku. Pasti membayar harga yang tidak kecil untuk menggunakan teknik tusukan itu. Inti pengobatan adalah menyelamatkan nyawa, hingga detik terakhir. Tidak boleh menyerah. Boleh aku tanya sesuatu? Tanyakan. Jika. Maksudku, jika. Asalkan ada orang yang bisa bersatu yin yang denganku. Menyembuhkan penyakitku, tapi dia sudah mencintai orang lain. Apakah dia akan meninggalkan orang yang dicintainya untuk menyelamatkanku? Apakah dia akan seperti itu? Mana yang lebih penting, hidup atau perasaan?
Hidup lebih penting. Tapi perasaan juga penting. Tapi kamu harus membuat pilihan, apa yang akan kamu lakukan? Pasti masih ada cara untuk menyelamatkanmu, jangan panik. Wu Meng, bisakah kamu memenuhi satu permintaanku? Katakanlah, Bisakah kamu menjadi pacarku selama 1 hari? Aku belum pernah pacaran seumur hidupku. Aku benar-benar tidak ingin punya banyak penyesalan. Aku tahu, perasaanmu pada Yang Ling itu cuma cinta sepihak. Dia tidak mengakui kamu, jadi jangan terlalu terbebani. Aku hanya berharap kamu bisa memenuhi permintaan kecil orang yang sebentar lagi mati. Boleh? baik. Kamu sudah bilang, jangan mengingkari janji. Nona besar, makam di gunung rusak karena pencuri makam. Makam kerabatmu tidak hanya rusak, bahkan tulang belulannya terpapar. Segera siapkan mobil untukku. Aku akan pergi ke sana. Baik. Tak kusangka permintaanmu sesederhana ini, jadi pesanlah apa saja. Makanan ini aku yang traktir. Tidak usah kamu traktir. Sejak kecil, aku hampir selalu menuruti keluarga dan tidak melakukan hal-hal yang aneh. Hari ini, Wang Mihui ingin sedikit gila. Gila seperti apa? Kamu makan dulu, habis itu baru tahu. Hello, Tuan Shen. Aku sudah menyelesaikan tugas yang kamu minta. Aku akan mengantarkan Yang Ling langsung ke tanganmu. Tapi janjimu padaku, jangan sampai lupa. Ayo. Belum bayar. Hei kalian berdua, makan tanpa bayar, jangan lari, berhenti. Telepon kakak tidak bisa dihubungi, Sasa juga mati. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Tak kusangka makan tanpa bayar seram juga. Kamu ingin cari yang seru? Aku punya banyak cara. Cepat katakan. Misalnya, tidak pakai baju, seni performance, atau semacamnya. Itu pasti tidak bisa. Atau cium orang asing di jalan. Mihui. Kamu ini pacar yang sangat tidak kompeten. Wu Meng, senang bertemu denganmu. Dan terima kasih atas semua yang kau lakukan untukku hari ini. Kalau begitu, mari kita akhiri di sini. Sampai jumpa. Mihui. Mungkin masih ada cara untuk menyelamatkanmu. Apa caranya? Tapi cara ini sangat berbahaya, bisa mendapatkan kehidupan baru. Atau justru mati. Mau kau coba? Aku mau. Baik, sekarang aku akan membawamu menemui Nona Shen. Metode ini membutuhkan kerjasamanya. Baik. Sebelum pergi, mari kita bayar dulu biaya makanannya.
membuatku mengambil risiko sebesar ini. Kau pikir aku akan menyetujuimu? Bos Shen, kau tidak punya pilihan. Berapa persen tingkat keberhasilannya? Aku jamin untukmu. Tidak akan ada masalah. Bagaimana dengannya? Apapun hasilnya, aku akan menerimanya. Aku percaya padanya. Aku punya satu syarat. Saat pengobatan, Pak Li dan Pak Ji harus hadir. Mereka adalah ahli pengobatan timur dan barat yang terkenal. Aku ingin lebih aman. Kalian berendam dalam cairan obat khusus. Menembus kulit dan masuk ke darah. Tubuh akan mengalami reaksi khusus. Cobalah bertahan. Mi Hui. Pertama-tama aku akan memasukkan energi busuk dari tahi lalat hantu Nona Shen ke dalam tubuhmu. Ia tidak hanya melunakkan meridian di sekitar jarum hantu, tapi juga menghilangkan gejala kekakuan. Setelah jarum hantu di otakmu longgar, aku akan mencabutnya. Tapi jika kau tidak tahan, semuanya akan sia-sia. Energi yin busuk dalam tahi lalat hantu ini, jika tidak bisa diputus sampai akar, akan terus mengalir. Membahayakan nyawa. Nah, metodemu tidak bisa dilakukan. Benar Nona Shen, ini menyangkut nyawa. Jadi pertama-tama aku akan menutup titik-titik vitalmu. Untuk mengeluarkan sebagian energi yin busuk, setelah jarum hantu dicabut. Aku akan menggunakan metode jarum hantu ke-12 untuk menghilangkan tahi lalat hantu. Bagaimana pendapat kalian berdua? Secara teori ini bisa dilakukan, tapi menutup semua titik vital hampir tidak mungkin dilakukan. Benar Nona Shen, kalau dia benar-benar sehebat itu, aku, Ji Qingchuan, akan langsung menutup klinik ini, dan tidak akan pernah beraktif lagi. Kalian seperti katak dalam tempurung, hari ini aku akan memberi kalian pelajaran. Wu Meng, aku menyerahkan nyawaku padamu. Jangan mengecewakanku. Kau sudah sadar. Apa yang kau lakukan padaku? Aku belum melakukan apa-apa, aku hanya membantumu mengganti baju. Jangan dekat-dekat aku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Jangan dekat-dekat aku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang kau lakukan? Dasar brengsek, kau membahayakan orang. Ini tidak mungkin. Mi Hui, tahan. Menggunakan kehendak ilahi untuk mengendalikan jarum, ini mukjizat. Bisa menyaksikan mukjizat seperti ini, mati pun tak akan menyesal. Damn! Kalau lihat, lihatlah dengan sungguh-sungguh. Pergi! Minggir! Aku tidak tahu di mana kakakku dibawa oleh Shen Kuohao. Aku harus bertemu dengan Bos Shen. Tapi guru leluhurku sedang merawat Wang Mihui dan Nona Shen. Dia berpesan, apapun yang terjadi, pintu tidak boleh dibuka. Biarkan aku masuk. Kau tidak boleh masuk, tidak ada yang bisa bertanggung jawab jika terjadi sesuatu.
Lari. Lari apa? Cantik, ayo ciuman. Lepaskan aku. Kalau kau berani mendekat, aku akan bunuh diri di depanmu. Bagus, aku ingin lihat apakah kau benar-benar berani. Lagi pula, ini bunuh diri. Tidak ada hubungannya denganku. Bisakah kalian mengirim seseorang untuk masuk dan melihat? Dengan hati-hati, tidak akan ada pengaruhnya. Wu Meng, kakakku diculik oleh Shen Kuohao. Aku sudah mengerahkan semua hubungan tapi tidak bisa menemukannya. Apa? Jangan panik. Oh yeah, Bus Hian Mien telepon. Katanya kalau kau tidak angkat telepon, kau akan diusir dari keluarga Shen. Pergi. Bejingen, cepat bawa Nona yang ke sini. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, aku akan menuntut pertanggungjawaban. Apakah kau pernah menganggapku sebagai anakmu? Lagi pula aku diadopsi olehmu hanya untuk menutupi mulut orang, kan? Dasar bajingan. Shen Kuohao, kalau berani hadapi aku saja. Laki-laki menangkap perempuan, itu bukan keberanian. Baiklah. Kalau berani, temui di pembangkit listrik timur. Jika tidak ingin dia celaka, datang sendirian. Wu Ming, jangan. Jangan kau sentuh dia. Aku akan pergi sendiri. Hari ini akan kuperlihatkan padamu. Wu Ming Dainja Kinjako Leiku. Jangan. Aku juga akan perlihatkan pada Wu Ming. Bagaimana kau ditaklukkan olehku. Jangan. Ayo, minem. Dasar bajingan, kau memang berani. Benar-benar datang sendirian. Di mana Yang Ling? Mati. Kau segera menyusulnya. Sirenjia. Sudah cukup. Jangan sampai kau membunuhnya. Di mana dia? Aku tidak takut. Tidak tahu. Di mana dia? Di dalam. Shen Kuohao. Wu Ming. Jika tidak ingin Yang Ling celaka, sekarang juga berlututlah. Parenti. Bajingan, kusuru kau parenti. Shen Kuohao, kau tidak bisa menyentuh wanitaku. Wanitamu apa? Kau. Diam.
Kokak, kokak. Kau tidak apa-apa? Aku sangat khawatir. Oja, Yang Tingjian dan Longgang sudah ditangkap. Mereka tidak akan luput dari hukum. Tenang, aku baik-baik saja. Syukurlah. Kau tidak perlu khawatir lagi. Kenapa kau menatapku seperti itu? Wu Ming. Aku baru saja diberi obat olehnya. Kepalaku agak pusing. Bantu aku periksa di samping. Baik. Laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan, biar aku yang bantu kakakku. Apa maksudmu laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan? Dia itu suamimu. Kami sudah mesra dan bahkan punya bayi. Adik, simpan saja niat kecilmu itu. Tidak, aku tidak setuju. Akulah yang pertama kenal Wu Ming. Tidak ada yang namanya siapa yang lebih dulu. Laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan. Kamu minggir sedikit. Kalian berdua jangan bertengkar. Tidak ada yang tanya pendapat guru besar. Aku. Wu Ming. Kalau kamu mengungkapkan perasaanmu sekarang, aku akan terima lamaranmu. Wu Ming, kalau kamu setuju untuk bersamaku, aku akan berikan semua tabunganku padamu. Kedepannya, apapun yang kamu katakan akan aku dengarkan. Aku bahkan bisa pertimbangkan untuk membiarkanmu punya keluh. Aku dan kakakku akan menikahimu. Sungguh. Sungguh apa? Kamu cari mati. Berhenti. Jangan cubit kakaknya. Sakit, sakit, sakit. Wu Meng, kenapa kamu lagi? Biasanya kamu tidur aku masih bisa toleransi. Sekarang malah mimpi indah. Kamu harus membuatku marah baru puas, ya? Maaf, Bu. Aku terlalu mengantuk. Pengobatan tradisional Tiongkok sangat luas dan dalam, banyak hal yang harus dipelajari. Jangan berpikir karena kamu punya bakat. Kamu bisa santai. Harus serius, 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 serius. Malam ini jangan lupa kerjakan PR-ku. Baik, Kak Nie. Malam ini, makan di Phoenix. Oke? Aku yang traktir. Baik. Ayo, tunggu sebentar. Nyahui. Ternyata hanya mimpi belaka. Meskipun hanya mimpi, tapi membuatku merasakan misi menyembuhkan orang, serta penghormatan dan kecintaan terhadap hidup. Aku harus belajar pengobatan tradisional dengan baik, untuk membantu orang lain. Tunggu sebentar, teman. Aku tidak bisa mengerjakan soal ini. Kamu bisa mengajari aku? Boleh saja.